Yos, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, selamat weekend teman-teman semuanya. Udah di hari Sabtu dan Minggu lagi ya. Minggu depan adalah minggu terakhir di bulan September. Dan ya, di sini Fear and Greed Index sudah balik ke netral 50. Pas banget 50. Dan ya, di sini beberapa altcoin ada yang balik koreksi, ada yang sideways, dan ada juga yang masih lanjut lawan arus seperti APT nih. Lawan arus teman-teman ya, masih cukup kuat untuk melanjutkan penguatannya. Tapi ya overall di sini lagi koreksi. Dan kemarin juga sudah saya bahas ya untuk Bitcoin dan juga Solana. Sebelumnya ada Sui juga ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau nonton Solana dan Sui bisa ditonton di dua video kemarin. Dan kita lihat dulu ya di sini. Selain Fear and Greed Index, kita coba lihat untuk sektor yang lainnya sebentar ya. Ini untuk spot marketnya ya. Kita coba lihat per bulanannya seperti apa ya. Ini memang mengalami peningkatan. Ya, ini dari bulan per bulannya tuh. Untuk market cap ya cenderung terakhir-terakhir sih masih sideways, cuman karena setelah cut rate dia adanya peningkatan sedikit. Nah, kemudian di sini ya untuk market cap breakdown kita coba lihat per satu bulanannya. Nah, ini per bulanannya ini Bitcoin masih mendapatkan gain lah ya setelah cut rate kemarin sekitar 3,4%. Ethereumnya yang memang masih memble nih, yang warna biru bawah tuh. Ya, Ethereum memang lemes banget teman-teman ya. Kemudian untuk stable coinnya ya masih di 1,6%-an. Dan ada sini adalah altcoin ya. Kurang lebih nih altcoin naik sekitar 1,9%. Jadi untuk altcoin pun ya kita bisa lihat memang masih mendapatkan dampak, tapi belum signifikan gitu ya. Kita tunggu adalah Bitcoin dominance yang breakdown, turun, jebol. Sedangkan Bitcoinnya mungkin sideways dulu. Nah, baru kita bisa mendapatkan extra power untuk altcoinnya ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman ya untuk sekarang ya kita masih melihat si Bitcoin masih take control gitu ya, karena memang dari segi dominansnya pun masih strong. And ya kita lihat untuk Bitcoinnya gimana nih secara daily. Nah, secara daily sebenarnya dia terbentuk seperti apa nih, seperti gangsing ya. Ini jepret atas bawah berarti menandakan dari segi buyers dan sellernya pun cukup berimbang gitu ya. Nah, ini next candle ini udah masuki hari Sabtu ya, besok Minggu. So kalau memang di sini udah bikin tail candle satu, ini tail candle kedua, udah dua tail candle untuk si Bitcoin secara daily closing seperti ini. Ini masih terbuka lebar untuk dia setidaknya koreksi dulu ya. Kemarin coba saya adjust dulu ya untuk targetnya di sini. Ini adalah swing high terakhirnya dia. Kita ambil dari swing low terakhir. Ini swing low ke swing high, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio. Dan ya ini beberapa area ini menjadi area yang possible untuk di visit atau digapai sama si Bitcoin dulu gitu ya. Tapi kalau Bitcoin masih mendapatkan booster lagi ya, dia akan testing ke 64.500 sampai 65.000 dolar nih, the next box orange ini gitu ya. Walaupun kemarin juga sudah kita bahas ya secara time frame 1 jamnya ada bearish divergent gitu ya. Nanti kita akan coba bahas lagi seperti apa update-nya gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah di sini bikin tail candle sama seperti sebelumnya nih. Ini memang up tapi bikin tail candle, ini tail candle akhirnya dia drop koreksi juga gitu ya. Jadi memang perlu sekali diantisipasi atau diwaspadai untuk masuk ke fase koreksinya atau retracement-nya dulu sebelum dia lanjut naik dulu gitu. Tapi kalau misalkan nanti malah dibablas dia nggak dapat retracement-nya, ya itu lebih bagus lagi gitu, market lebih cepat hijaunya. Oke. Nah, sebentar kita coba lihat lagi untuk percontohan yang lainnya seperti apa teman-teman. Sebentar ya, kita coba ambil sampel, beberapa sampel. Nah, di sini kurang lebih seperti ini juga ya. Ini up tapi bikin tail candle akhirnya koreksi gitu ya. Kemudian di sini juga ya, ini up bikin tail candle beberapa kali sempat sideways kemudian akhirnya drop koreksi ya. Kemudian di sini juga up bikin tail candle akhirnya dia koreksi. Ya, di sini juga tail candle tapi dia sideways. Jadi memang adanya beberapa peluang untuk dia minimal sideways seperti ini atau memang dia masuki fase koreksi gitu ya. Nah, kalau misalkan sideways gimana bro? Nanti akan kita bahas secara time frame 4 jam. Tapi overall untuk Bitcoin outlooknya pun masih sama ya, belum berubah. Tinggal kita nanti follow up lagi. Maybe kalau misalkan dia koreksi pun ya RSI akan testing ke sekitar garis warna kuning ini nih. Ya, garis warna kuning ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya gimana ya? Sini adalah time frame 4 jam yang lebih simpel. Sekali lagi ini coba saya sedikit infokan. Di sini adanya sebuah trend resisten, dan di sini adanya trend support. Resisten ini adalah resisten strong. Kemudian di sini juga adanya area supply. Ya, ini adalah area supply yang strong untuk si Bitcoin ya. Ini di sekitar 64.172 sampai 65.255 dolar. Oke. Nah,
Di sini yang perlu kita lihat adalah di sini mendapatkan reject strong nih, time frame 4 jam kita bisa lihat lebih detail dan sekarang pun lagi OTW teman-teman ya. Di sini adanya sedikit koreksi, so masih possible untuk dia akan testing ke previous SNR-nya di sini tuh. Ya, di sekitar 61.000, 60.800-an sekitar area itu. Ya, kemudian nggak cuman itu teman-teman. Di sini kalau kita lihat lebih seksama ya untuk si Bitcoin-nya, di sini ada tahanan juga nih. Sebelumnya area supply menjadi area support nih. Ini tahanan tuh, ya. Ini coba saya tandain dengan warna hijau. Yap, di sekitar 61.500 sampai 62.170 dolar. Jadi ini bisa diperhatikan dua range area ini ya untuk target koreksi terdekat untuk si Bitcoin. Ini by the way secara time frame 4 jam. So at least kalau misalkan di sini dia udah retrace gitu ya, ada up sedikit kemudian dia masih lanjut turun gitu ya. Di sini creating base, ini masih possible untuk naik. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk si Bitcoin. Ya, kalau kita gunakan Fibo juga ini lebih detail lagi ya dari low di sini sampai previous high-nya dia ya, ini beberapa golden ratio nih. Jadi memang secara area, secara golden ratio ini pas. Ya, sebelum dia bisa lanjut naik lagi, bisa dipantau lah di sekitar area ini untuk yang nanyain areanya Bitcoin. Nah, kalau jebol kita baru bisa pantau untuk next area fresh demand yang belum ditesting lagi nih. Nih. Ini adanya area fresh demand. Nah, ya di 59.200 sampai 60.100 dolar lah sekitar area itu gitu. Tapi kalau misalkan memang dari segi momentumnya masih strong banget ya, at least dia cuma testing di sekitar area atas ini sebelum dia lanjut up lagi ngejar ke sekitar 65.000 dolar. Ya, jadi bisa di-prepare ataupun ya diantisipasi lah ya untuk si Bitcoin setidaknya memasuki fase koreksinya dulu sebelum dia lanjut naik lagi atau bahkan ngetes ke high levelnya. Ya di sini. Sebentar ya 66.500-an sampai 67.000 dolar untuk next target dari si Bitcoin yang sebelumnya menjadi previous SNR juga nih pada pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin ya. Jadi ini adalah secara lower time frame yang perlu diperhatikan dari time frame 4 jamnya. Oke, kemudian kita lihat yang lebih detail sebentar 1 jamnya, teman-teman. 1 jamnya seperti apa ya? Kita lihat ya 1 jamnya. Kemarin di sini memang adanya divergent, teman-teman. Ya, di sini kita bisa pantau nih. Satu dari segi price action dan juga dari segi RSI. Ini coba saya geser dulu biar lebih detail. Nah, ya kita bisa lihat di sini. Di sini adanya divergent. Tuh, ya, dari RSI dan dari segi price actionnya. Cuman nggak selalu yang namanya divergent itu dia langsung drop signifikan. Kalau memang trennya itu masih strong, at least antara dia masih bisa kuat lanjut naik lagi atau dia setidaknya turun koreksi sekedar creating base, ya kita bisa bilang juga sideway berarti ya. Dan dia masih ketahan nih di range sideway-nya dia ya, di bawahnya itu di 62.300-an dia masih bertahan di atas level area itu tuh. Ya di sini untuk RSI-nya pun udah cooling down. Dan RSI-nya pun sideway ini RSI-nya cooling down dan dari segi price action-nya pun sideway doang gitu ya. Jadi setelah dia udah cooling down, trigger ya dari divergent ini sudah selesai ya, ini masih possible untuk lanjut naik. Setidaknya tes area bawah dulu ini lebih bagus lagi gitu ya untuk teman-teman yang mau prepare pada pergerakan atau next move-nya dari si Bitcoin gitu ya. Kalau kita lihat dari higher to lower time frame-nya. Kemudian SIBA, gimana nih SIBA progresnya ya? Dia masih terakhir setelah ini pump signifikan ya di Maret ya, di awal-awal Maret. Kemudian dia koreksinya pun ini korektif banget ya. Ini terdiri ini ABC ya. Ini kita bisa bilang juga karena mendapatkan move-nya. Sebentar kita coba pindahin ya teman-teman sebentar. Untuk kita pakai wave. Nah ya, di sini juga bisa kita tarik nih di sini seperti A, and then ini going up lagi B, and then ini C, teman-teman. Ya, masih possible seperti ini. Jadi dia 3 move ya koreksinya 1 2 3. Ya, di sini mulai sideway, mulai terhenti untuk dia koreksinya. Dan ya, kalau misalkan kita lihat ini secara daily, apakah dia ada divergent? Coba kita cek, teman-teman. Yap. Ya, di sini adanya divergent. Kita bisa perhatikan ya. Untuk dari segi price action-nya seperti ini dan dari segi RSI-nya seperti ini. Tuh. Ya, adanya divergent dan di sini bisa dibilang juga bullish divergent untuk si Shiba Inu gitu ya. Nah, ini ada saya tandain beberapa area sebenarnya. Box orange ini adalah previous SNR cukup strongnya. Ya di sekitar 0,001494 sampai 1582 dolar yang sudah akhirnya di breakdown dan posisi sekarang ya ini menjadi neckline. Nah, dari si double bottom.
Ini bottom 1 and ini bottom kedua untuk si Shiba gitu ya. Cuman ini kan terlalu lebar areanya. Jadi coba saya persempit lagi ya untuk range areanya di sini. Oke, di sekitar 0,01561 sampai 1598 dolar. Ya, untuk Shiba next target di sini itu di 0,01727 sampai 1804 dolar. Sebelum kita mengarah ke area sana, kita akan lihat lebih detail lagi seperti apa sih progresnya dari si Shiba. Ya, sebelumnya dia udah reject dari sini dan turun ya, terbentuk seperti Brody Lewis pattern ataupun channel, kita bisa bilang juga ya di sini. Tuh, ya akhirnya dia break, kemudian reject lagi ya, turun, retrace lagi, kemudian lanjut up. Nah, posisi saat ini udah break highs terakhirnya nih. Di area sini ini udah di break sama si Shiba secara daily time frame. So, yang masih memungkinkan adalah either dia koreksi dulu, retrace terhadap EMA21 di sini sebelum dia going up di sini, atau memang udah lanjut di bablas aja untuk Shiba. Ya, di sini area neckline dari double bottomnya ya 0,01561 sampai 1598 dolar. Di sini juga ada EMA21 plus kalau kita turun time frame seperti time frame 4 jam gimana, Bro? Nah, di sini ya, ini cukup clear, cukup lebih jelas. Area yang tadi saya tandain kalau kita markingin ya di sini. Ini adalah previous SNR-nya nih. Tuh. Pada pergerakan Shiba sebelumnya. Saya tandain dengan box hijau ya di 0,01377 sampai 1393 dolar. Kemudian kita gunakan Vivo juga dari swing low ke previous swing high-nya, and ya kita mendapatkan golden ratio nih pas tuh. Ya di 0,3 sampai 0,5-nya. Jadi at least untuk Shiba ya, kalaupun dia masih retrace ataupun di sini kita bisa turun time frame ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam gitu ya. Di sini terbentuk seperti sebuah trendline resistance, and then di sini trendline support. Nah, seperti triangle pattern gitu ya. Tinggal nanti kita lihat balik lagi breakout atau breakdown gitu ya. Tapi kalau misalkan breakdown pun ya kemungkinan dia cuman testing area bawah, sekedar grab likuiditas sebelum dia lanjut menguat. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Seperti ini gitu ya untuk lanjut up. Nah, ya kalau kita lihat dari lower time frame-nya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia udah break dulu gitu ya. Oh, udah break dulu gitu ya. Ini possible untuk ngetes ke bagian atasnya. Jadi sekali lagi di prepare. Mungkin buat teman-teman bisa menunggu ketika dia break terlebih dulu, atau ketika dia breakdown bisa pantau area bawahnya. Ya, pantau area bawah sekali lagi. Untuk yang nanyain Shiba, jadi untuk targetnya pun masih untuk lanjut naik ya. Tes ke next area target secara daily, dan ini adalah gambaran untuk secara lower time frame-nya biar lebih detail beberapa area krusial yang bisa kita manfaatkan pada pergerakan Shiba Inu gitu ya. Karena memang mantulnya pun di sini udah cukup oke ya. Di sini area high-nya ini udah mampu di take sama si Shiba. Coba saya tandain di sini. Kemudian kita add text dulu, teman-teman ya. Di sini sudah mampu di break sama si Shiba. Tinggal kita menunggu untuk dia apakah memang di sini dia cuma creating base dalam triangle pattern untuk lanjut naik ngepam lagi, atau dia koreksi dulu sekali lagi sebelum dia benar-benar perform ya untuk Shiba gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dibandingin beberapa altcoin seperti Solana ataupun Avax, Shiba ini cenderung belum bagaimana signifikan mantulnya gitu ya. Jadi kita membahas yang masih belum terlalu over lah naiknya atau mantulnya. Nah, kemarin kan kita bahas Solana itu karena memang lagi ada event besar tahunannya, makanya dibahas gitu teman-teman ya. Oke, jadi cukup clear sepertinya untuk si Bitcoin dan juga Shiba ya. Hopefully bisa terbantu dengan adanya outlook dan pembahasan di video kali ini. Jangan lupa analis kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai